Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan pertemuan menggambar teknik yang sebelumnya. Kita akan kita akan belajar tentang garis kontur. Kemarin kita sempat belajar tentang pengenalan peta dan komponen-komponennya. Sekarang kita belajar tentang garis kontur ya, atau peta topografi. Tapi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk terus menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan jaga jarak dan selalu jaga kesehatan. Baik, kita langsung ke materinya. Ya, ini kita mulai ke perkenalan pengertian dulu ya. Jadi peta topografi yaitu peta yang menggambarkan dan menjelaskan permukaan relief bumi. Dan relief bumi ini digambarkan dengan garis kontur yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama atau disebut dengan kontur. Jadi kemarin kita juga belajar ya tentang peta dasar. Salah satunya adalah peta topografi atau peta kontur. Nah, sedangkan kontur ini merupakan garis khayal di permukaan bumi yang menghubungkan titik-titik yang sama tingginya dari atas permukaan laut atau MDPL, buka di atas permukaan laut yang disebut dengan peta topografi. Jadi peta garis kontur ini atau peta topografi ini ada 5 kaidah untuk membacanya. Salah satunya adalah semakin dekat jarak antar garis, semakin terjal daerah tersebut. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, garis kontur tidak pernah memotong garis kontur lainnya, namun selalu menutup. Dan yang ketiga, garis kontur jika memotong sungai akan berbentuk V, terbalik dengan ke arah hulu sungai. Yang keempat, garis kontur jika memotong jalan akan selalu berbentuk U, ke arah lokasi yang lebih rendah. Dan yang kelima, garis kontur selalu menunjukkan ketinggian sama. Ini kaidah-kaidah atau peraturan dasar garis kontur. Kita ke penjelasan yang pertama dulu ya. Nih, semakin dekat jarak antar garis, semakin terjal daerah tersebut. Ini maksudnya apa? Kita bisa lihat ya di kanan teman-teman. Di sini ada garis atau kontur yang semakin rapat. Nih, ini kan dari kejauhan kita bisa lihat bahwa garis yang semakin rapat itu ditandai dengan semakin terjal atau semakin curam. Kalau kita bisa lihat garis kontur yang ada di atasnya yang warna biru, pada peta topografi dengan kita melihat ke arah bawah ya, belum dibentuk 3D, kita masih dengan garis-garis seperti ini terlihat sangat dekat-dekat. Nah, gambar kenampakannya di lapangan itu seperti ini, terjal, jadi kayak gaya puncak. Dan sebaliknya ketika landai, yang landai ada jaraknya, maka di permukaan atau di lapangan kita lihat bentuknya juga landai, seperti itu. Lalu yang kedua, peraturan garis kontur. Yang kedua, garis kontur tidak pernah memotong garis kontur lainnya, namun selalu menutup. Jadi tidak mungkin garis kontur berhenti tiba-tiba pada suatu ujung, kecuali garis tersebut keluar peta. Jadi kita bisa lihat bahwa garis kontur ini tidak pernah lepas ya, selalu menghubungkan satu dengan yang lainnya. Contohnya, garis kontur ini mempunyai nilai ketinggiannya 40. Ini selalu melingkar bertemu dengan garis awal ke sebelumnya. Ini salah satu syarat garis kontur itu tidak pernah memotong garis kontur lainnya, kecuali keluar peta. Keluar peta maksudnya seperti ini. Ini kalau udah melewati garis batas peta, maka tidak terbaca atau tidak, kemungkinan kalau dilihat dia tidak terpotong, tidak masuk dalam frame.
Lalu kaidah yang ketiga, garis kontur jika memotong sungai akan berbentuk V, terbalik dengan arah ke hulu sungai. Jadi kita bisa lihat ya, kalau misalkan di dalam, ini namanya sungai, yang biru ini artinya adalah sungai. Nah, kalau misalkan kontur itu di dalam, ada sungai yang melewati perpotongan kontur atau garis, ini kan membentuk garis ini yang ada nilai-nilainya. Nah, itu disimbolkan dengan simbol V, menuju ke arah hulu. Hulunya, kenapa kita bisa bilang hulu? Karena nilainya 50, 55, 60, 65, semakin ke atas itu semakin hulu. Nah, kenapa V? Kita ambil contoh, misalkan teman-teman berada di titik karena nilainya sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan teman-teman di atas, di dalam sungai ini nilainya 1100 mdpl, permukaan di atas muka air laut. Nah, teman-teman ada dua teman ya, teman-teman punya teman berada di atas ini, di ketinggian misalkan 1700 mdpl. Itu kan pasti ada perbedaan kontur, ada perbedaan nilai. Nah, sekarang teman-teman pindah ke sini yang sama dengan arah atau garis sungai teman-teman. Sama-sama di 1600 mdpl. Tetapi jaraknya ada di sini misalkan, jauh dari teman-teman, sekitar 100 meter. Nilainya berubah enggak? Nilainya sama 1600 mdpl. Makanya simbolnya di sini bentuknya V. Jadi mau teman-teman di sini ataupun di sini itu sama nilainya 1600 mdpl. Itu misalkan. Beda teman-teman ketika misalkan di sini kontur di sini 64, beda dengan di sini 47, itu kan ada perbedaan. Nah, kalau misalkan di garis sungai ini itu nilainya sama, maka disebut simbol V. Selanjutnya, garis kontur jika memotong jalan akan selalu berbentuk U ke arah lokasi yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh ketinggian jalan umumnya lebih tinggi dari lokasi sekitarnya. Nah, kalau misalkan ada simbol atau garis kontur yang bertemu dengan jalan, itu selalu disimbolkan U. Karena apa? Karena kecenderungan jalan itu mempunyai nilai ketinggian yang lebih tinggi daripada garis kontur. Maka disimbolkan dengan simbol U. Selanjutnya kaidah yang kelima adalah garis kontur selalu menunjukkan ketinggian yang sama. Tidak mungkin suatu garis tiba-tiba berubah nilainya atau terdapat dua nilai ketinggian pada satu garis. Jadi artinya ketika misalkan garis kontur ini 40, ya nilainya tetap sama 40. Teman-teman berada di samping ujungnya misalkan, nilainya tetap sama 40 ketinggiannya. Nah, ketika berada di sini kiri, nilainya tetap sama 40. Makanya garis kontur ini yang kelima kaidahnya mau dimanapun nilainya tetap sama. Dan sebaliknya ketika teman-teman berada di garis yang nilai ketinggiannya 30, mau di kanan ataupun di kiri nilainya tetap sama. Ini kenampakan 3D-nya dan ini kenampakan garis petanya, peta topografinya. Dan ini ilustrasi membaca garis kontur. Jadi emang berbeda antara garis yang ada di peta dan kenampakan di lapangan ya. Tetapi dengan kita memahami bahwa membaca peta topografi dengan garis yang seperti kaidah-kaidah yang 5 tadi kita baca, kita akan bisa membaca 3D atau di lapangannya seperti ini. Semakin tinggi, semakin rapat, kenampakannya akan semakin curam dan semakin landai, atau semakin renggang, maka kenampakan di lapangan bisa jadi kenampakannya juga akan semakin landai. Baik itu mempunyai nilai ataupun dari kenampakan garis-garis konturnya. Seperti itu aja pengenalan dari garis kontur atau peta topografi.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.